Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Semua sehat, baik, masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ibu absen dulu ya. Coba lihat kanan kirinya. Kira-kira siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Oke, baik. Nah, sebelum belajar, kita mau berdoa dulu. Nah, kira-kira siapa yang pimpin doa? Aldo ya? Oke, Aldo, silakan maju ke depan, Nak, untuk memimpin doa. Oke, silakan Aldo. Sebelum mulai mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Aldo karena sudah memimpin doa. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau penduduknya tanah air, tanah airku Indonesia. Hari ini kita diskusi, maka ibu minta kepada anak-anak ibu untuk menggunakan kelompok ini saja. Ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, silakan kamu lihat ke depan. Nanti setelah berdiskusi, anak-anak ibu harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua, nanti setelah berdiskusi juga, anak-anak ibu bisa menganalisis upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, nanti anak-anak ibu setelah mengamati gambar dan video, anak-anak ibu bisa menentukan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan dengan benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, anak-anak ibu bisa mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan tepat. Yang kelima, nanti setelah diskusi juga, anak-anak ibu harus bisa membandingkan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak ibu harus bisa menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ke tema 3, ibu mau bertanya dulu, kira-kira masih ingat nggak anak-anak ibu dengan pelajaran minggu yang lalu? Masih ingat? Kemudian yang Aldo tahu, apalagi energi alternatif, Nak? Air, kemudian angin, gelombang laut, ada yang lain? Panas bumi, bahan bakar biangnya. Nak, kamu belajar tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahmu, itu ada kaitannya dengan kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya kamu ingin mengetahui apa ya yang bisa menyebabkan terjadinya banjir, ibu punya gambar. Ada gambarnya ibu tampilkan di depan. Kalau pohonnya ditebang, pohonnya habis karena ditebangi terus, ya kan? Kemudian apakah itu saja yang terjadi sama hutannya? Hewannya pergi. Berarti hewannya larinya kemana? Ke rumah siapa? Iya, hewannya lari ke rumah warga. Kenapa, Nak? Kamu sayang? Karena tidak ada tempat tinggal lagi. Oke, kamu tadi mau menjawab. Karena tidak ada makanan. Betul seperti itu. Kamu tahu apa itu keseimbangan?
sini nak. Lihat yang pertama. Lihat apa yang terjadi jika penerbangan liar tidak dihentikan. Kemudian yang kedua, selain pada gambar yang ditampilkan, kegiatan manusia apa saja yang mengganggu keseimbangan pada lingkungan? Ada buang sampah di sungai. Ada yang lain? Nah, coba lihat lagi yang ketiga. Bagaimana cara mengembalikan kondisi hutan yang diakibatkan perbuatan manusia seperti semula? Menanam pohon, kata si Amira. Menjaga hutan supaya tidak ditebang. Ada yang lain? Kemudian yang keempat boleh dibacakan lagi. Mengapa mengangkat ikan dalam menggunakan bahan peledak dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam? Katanya merusak terumbu karang. Tahu terumbu karang itu apa? Tempat tinggal ikan. Kira-kira lagi yang terakhir, bagaimana pengelolaan sampah yang baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan? Contohnya misalnya membuat pot bunga dari kayu bekas. Betul seperti itu kan? Nah, lihat gambar kedua. Nah, di bagian atas ada di situ petunjuk mengerjakan LKPD. Ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab melalui diskusi dengan kelompok kamu. Kelompoknya sudah terbagi kan? Tadi Ibu katakan ini kelompok apa? Pantai. Ini kelompok dataran tinggi. Dataran tinggi ini kelompok dataran rendah. Jadi nak, tidak mungkin kamu bisa mengerjakan soal itu kalau tidak berdiskusi. Nanti silakan kamu diskusi sama teman-teman kamu. Jawaban yang paling baik kamu tuliskan di dalam LKPD. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kamu mengerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu 15 menit. Kalau sudah selesai, silakan biarkan aja diletakkan di atas meja. Ini ada teks. Ibu akan bagikan satu orang satu. Silakan kamu baca 5 menit saja ya. Di situ ada, Ibu tampilkan gambar. Ada nampak? Ya. Apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Coba buka bukumu, halaman 15. Coba kamu baca dulu, ada di situ teks tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Silakan baca 5 menit. Bagikan dulu ya, KPD-nya ya. Di situ ada LKPD kedua. Ada pertanyaan di atas. Perhatikan semua, perhatikan LKPD. Pertanyaannya, diskusikanlah hasil pengamatanmu secara kelompok tentang lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian dari pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dan presentasikan hasilnya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, ini biar dikumpulkan. Ini tadi pertanyaan yang ada di LKPD, ya kan? Mulai dari ciri-ciri, apa ciri-ciri pantai, dataran tinggi, dataran rendah, begitu kan? Kemudian apa? Ibu minta kepada 2 orang anak-anak ibu yang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kira-kira siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya dari kelompok pantai ya.
hidup berdampingan dengan lingkungan. Ada dua faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan atau yang biasa disebut dengan pengganggu lingkungan, yaitu faktor alam dan yang kedua ada faktor manusia, seperti banjir. Hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan banjir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir, di antaranya curah hujan tinggi, kemudian pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Video, kemudian membaca teks. Nah, anak-anak ibu pastinya sudah bisa menjawab pertanyaan yang di awal ibu berikan tadi, yang akan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama tadi, kira-kira tadi kita belajar apa yang pertama? Keseimbangan lingkungan. Lalu ada dua faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. Yang pertama faktor apa? Faktor alam. Faktor alam itu apa? Manusia. Apa tadi yang dibuat manusia supaya makanya mengakibatkan ketidakseimbangan alam? Yang pertama apa tadi? Nebang pohon. Apa lagi, Nak? Kelompok yang paling bagus dalam menyampaikan hasil diskusi dan kelompok yang mendapat nilai tertinggi itu dengan nilai yang satu, yang pertama nilainya 100, jatuh pada kelompok pantai. Tepuk tangan untuk kelompok pantai. Oke, maka ibu berikan hadiah. Nah, pegang dulu Nak hadiahnya. Ini untuk kamu hadiahnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Tadi kita sudah belajar menjawab pertanyaan tentang keseimbangan alam. Kemudian kita sudah menonton video, membaca teks, kemudian mengerjakan LKPD, perbedaan pantai, dataran tinggi dan dataran rendah. Kira-kira menyenangkan tidak pelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan. Tetap jaga kesehatan di rumah. Makan yang banyak, minum yang banyak. Jangan lupa sampai di rumah nanti juga tetap belajar. Walaupun kita sudah belajar di sekolah, tapi kamu juga harus membuka pelajaran yang lalu agar pelajaran yang lalu tidak lupa. Oke? Nah, sekarang kita mau sebelum kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Bendera Merah Putih. Untuk itu ibu mohon berdiri. Silakan untuk pimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak boleh pulang dengan tertib. Ibu ucapkan